para akhwat yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ada kitab tauhid, kitab yang menjelaskan tentang kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita sampai pada bab yang ke-10. Babun la yudbaru lillahi fi makanin yudbaru fihi. Bab tidak boleh berkorban untuk Allah di tempat yang di situ pernah berkorban untuk selain Allah. Jadi bab tidak boleh menyembelih korban, walaupun korbannya untuk Allah, tapi itu dilakukan di tempat yang pernah dilakukan kesyirikan di dalam. Kita akan sebutkan dalil-dalil dari penulis kitab ini yang menjadikan haramnya atau haramnya seseorang beli korban di tempat yang di situ pernah dilakukan ritual kesyirikan. Dalil yang pertama, qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 108. Ini potongan ayat ya. Allah berfirman, la takum fihi abada. Janganlah engkau wahai Rasulullah sholat di masjid itu selama-lamanya. Yang dimaksud adalah masjid Dirar. Ya. Kita baca dari ayat ke-107. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Kata Allah Ta'ala, sebagian orang-orang munafik mereka menjadikan masjid Dirar. Masjid Dirar, masjid yang memang sengaja dibangun oleh orang-orang munafik untuk memberikan mudarat kepada masjid Kuba, supaya orang yang sholat di masjid Kuba tersebut menjadi sedikit. Wa kufran, dan dalam rangka menyebarkan kekufuran mereka. Wa tafriqan bainal mu'minin, dalam rangka memecah belah orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman kharaballah wa rasul, dan dalam rangka menanti kedatangan orang yang memusuhi Allah dan Rasul sejak dahulu. Nanti kita ceritakan siapa yang dimaksud dalam hal ini, yaitu Abu Amir Al-Fasir. Siapa itu Abu Amir Al-Fasir? Abu Amir Al-Fasir itu orang yang semenjak datangnya Rasulullah ke kota Madinah adalah orang yang memerangi Rasulullah. Jadi dari sebelum Rasulullah, Abu Amir ini seorang yang dikenal sebagai pemimpin di tengah kaum Khazraj. Tapi Abu Amir ini setelah Rasulullah datang hilang pengaruhnya. Makanya Abu Amir ini selalu menentang segala apa yang disampaikan Rasulullah. Sampai akhirnya Abu Amir ini pindah ke negeri Syam, bergabung dengan orang-orang Romawi. Abu Amir minta tolong kepada orang Romawi untuk membantu memerangi Rasulullah di kota Madinah. Akhirnya Abu Amir Al-Fasir
dia saling mengirim surat dengan sebagian orang munafik yang ada di Madinah. Kata Abu Amin, sebagian orang munafik, bangunkanlah sebuah bangunan masjid yang nanti di masjid tersebut kita akan gunakan untuk menampung orang-orang Romawi yang akan berperang ya melawan Rasulullah, dan juga untuk memudaratkan masjid Kuba dengan orang-orang yang beriman di sana. Nanti kami akan datang, kata Abu Amr, aku dan orang-orang Romawi akan datang untuk memerangi Muhammad dan juga sahabat. Jadi bab yang kita bahas dalam kitab Tauhid ini bab tentang larangan menyembelih hewan kurban di tempat yang di situ pernah dilakukan ritual kesyirikan atau pernah dilakukan di situ menyembelih untuk selain Allah. Apa dalilnya? Dalil yang pertama tadi dari Al-Quran, surah At-Taubah ayat 107-108. Ya. Jadi kalau kita lihat dalil yang digunakan oleh penulis kitab ini tentang orang-orang munafik yang mereka membangun masjid untuk memecah belah orang beriman, yang mereka membangun masjid Dirar untuk memudaratkan orang-orang beriman dan juga masjid Kuba. Kira-kira nyambung nggak nih Umar? Babnya tentang bab nggak boleh menyembelih hewan kurban di tempat yang pernah dilakukan ritual kesyirikan dengan dalil Rasulullah dilarang sholat di masjid Dirar. Ada korelasinya nggak, Mahat? Dalil ini dengan judul bab yang kita bahas. Ada korelasinya tidak? Di mana korelasinya? Judul babnya tidak boleh menyembelih atau larangan menyembelih hewan kurban di tempat yang pernah dilakukan ritual kesyirikan, tapi dalil yang digunakan Rasulullah dilarang sholat di masjid Dirar yang dibangun orang munafik. Di mana korelasinya? Di mana korelasinya Ummahat? Antara dalil yang dibawakan penulis dengan judul bab yang ditetapkan penulis. Ada korelasinya nggak dengan judul bab dengan dalil? Apa korelasinya, Umar? Apa korelasinya? Sama-sama berbuat kesyirikan kepada Allah. Baik, ditulis Umar, korelasinya antara judul bab dengan dalil. Wajhul munasabati minal ayat. Sisi keterkaitan antara judul bab dengan dalil Al-Quran surah At-Taubah 107-108. Apa korelasinya? Kata Syekh Utsaimin, annahu lamma kana masjidat Dirar mimma tukhidha lil ma'asi diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin nahallahu rasulahu an yakuma fihi ma'anna salatahu fihi lillah fadalla ala anna kulla makan yuqsallahu fihi annahu la yuqamu fihi fahadhal masjidu muttakhidan lis-salah lakinnahu mahalla ma'siyah
fala tuqamu fihi shalah. Wa kadzalika law arada insanu an yadhbaha fi makanin yudhbahu fihi li ghairillah kana haraman li'annahu yushbihu salata fi masjidid dirar. Jadi itu korelasinya Umar. Sudah ditulis. Baik, ditulis. Kata Syekh Utsaimin, sebagaimana Masjid Dirar. Masjid Dirar yang dibangun orang munafik. Sebagaimana Masjid Dirar yang dibangun orang munafik itu digunakan orang munafik dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Apa tadi maksiat kepada Allahnya? Yang pertama, mendatangkan mudarat kepada Masjid Quba. Yang kedua, dalam rangka menyebarkan kekufuran mereka. Walaupun kekufuran mereka tersembunyi, tapi ya mereka niatnya untuk mengajak orang lain juga memusuhi Rasulullah. Yang ketiga, untuk memecah belah orang yang beriman. Jadi ini yang dimaksud dengan mereka bangun masjid dalam rangka untuk apa? Maksiat kepada Allah. Sebagaimana orang-orang munafik membangun masjid Dirar dalam rangka bermaksiat kepada Allah karena tiga tadi, untuk mendatangkan mudarat kepada Masjid Quba, menyebarkan kekufuran mereka, memecah belah orang yang beriman, itu yang menjadikan Allah melarang Rasulullah untuk mendirikan sholat di Masjid Dirar tersebut. Itu yang menjadikan Allah melarang Rasulullah sholat di Masjid Dirar yang dibangun orang munafik karena tujuannya dalam rangka apa? Bermaksiat kepada Allah. Walaupun sholatnya Rasulullah kira-kira untuk Allah atau untuk selain Allah? Untuk Allah. Tapi kenapa kok Rasulullah dilarang sholat di Masjid Dirar tempat dibangunnya orang munafik? Padahal Rasulullah kalau sholat ya pasti ya untuk Allah. Tapi kenapa dilarang? Karena masjid itu dibangun untuk maksiat kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan kata beliau, setiap tempat yang dikhususkan, nah ini digaris bawahi, setiap tempat yang dikhususkan untuk melakukan maksiat kepada Allah di dalamnya, maka tidak boleh melakukan ibadah di tempat tersebut. Setiap tempat yang dikhususkan untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka tidak boleh beribadah di tempat tersebut. Ya, kalau di sini nggak boleh mendirikan sholat di tempat tersebut, yaitu Masjid Dirar, karena masjid itu apa? Dikhususkan untuk bermaksiat kepada. Begitu juga, nah ini korelasinya, Umar. Kalau seseorang ingin menyembelih kurban di tempat yang tempat itu pernah digunakan menyembelih kurban untuk selain Allah. Padahal orang ini niatnya nyembelih kurban untuk Allah. Tapi tempat yang dia gunakan, tempat yang pernah dilakukan kesyirikan di situ. Tempat yang di situ juga orang pernah menyembelih kurban tapi untuk selain Allah. Kenapa dilarang? Kan dia nyembelihnya untuk Allah. Cuma tempatnya di tempat yang orang pernah melakukan sembelihan untuk selain Allah. Kenapa itu dilarang? Karena itu sama dengan larangan Allah kepada Rasulullah untuk mendirikan sholat di Masjid Dirar. Ya, paham nggak Ummahat korelasinya? Hah? Paham nggak?
Belum paham juga? Baik. Rasulullah dilarang sholat di Masjid Dirar. Rasulullah kalau sholat untuk Allah atau bukan? Iya, pasti. Tapi kenapa Rasulullah kok dilarang sholat di Masjid Dirar? Karena masjid tersebut dikhususkan untuk bermaksiat kepada Allah. Apa tadi maksiatnya? Untuk mendatangkan bahaya pada Masjid Kuba. Yang kedua, memecah belah orang beriman. Yang ketiga, menyebarkan kekufuran orang-orang munafik. Jadi Rasulullah kenapa dilarang sholat? Karena Masjid Dirar dibangun untuk apa? Bermaksiat kepada Allah. Sama seperti kenapa kita dilarang menyembelih. Kalau kita nyembelih untuk Allah atau bukan? Untuk Allah. Tapi kenapa kita nggak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ sudah pernah dilakukan sembelihan untuk selain Allah? Atau cara simpelnya, kita nggak boleh menyembelih kurban untuk Allah di tempat yang di situ dilakukan ritual kesyirikan. Kenapa itu nggak boleh? Nah, nanti dijelaskan alasannya. Yang pertama, itu sama dengan mendukung orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Contoh ada ummahat nyembelihnya di tepi pantai yang di situ biasanya disembelih hewan-hewan untuk Nyi Roro Kidul. Ada seorang ummahat melakukan itu pakai nikop lagi, ya, dia sembelih di situ. Akhirnya orang-orang awam pahamnya apa? Oh, berarti memang menyembelih di situ ada keutamaannya. Maka ini yang dihindari. Orang yang melakukan sembelihan kurban di tempat yang pernah dilakukan ritual kesyirikan, itu sama dengan dia mendukung ritual kesyirikan tersebut. Paham Ummahat sampai sini? Ya. Ini yang pertama, kenapa kita dilarang menyembelih kurban di tempat yang pernah dilakukan ritual kesyirikan? Karena sama saja kita mensupport, mendukung orang yang melakukan ritual kesyirikan tersebut. Oh, si fulanah aja tuh yang sering ngaji, ternyata dia nyembelih kurbannya di situ. Ya, maka dia dianggap apa? Mensupport kegiatan ritual kesyirikan tersebut. Orang-orang yang biasa melakukan kesyirikan itu pun bangga. Oh, ternyata fulanah pun ikut saya ya, membeli kurbannya di tempat itu. Maka ini akan dianggap apa? Mendukung, mensupport ritual kesyirikan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang menyembelih kurbannya untuk selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita dilarang menyembelih kurban walaupun untuk Allah, tapi di tempat yang pernah dilakukan ritual kesyirikan? Karena itu sama dengan menyerupai orang-orang musyrik. Ada unsur apa? Tasyabbuh. Menyerupai orang-orang musyrik. Ya. Kalau kita ikut-ikutan nyembelihnya, walaupun kita niatnya untuk Allah, tapi di tempat yang pernah dilakukan ritual kesyirikan, maka itu sama dengan menyerupai mereka. Yang Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang masyhur, beliau bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama akan dikumpulkan hari kiamat dengan kaum tersebut. Ini alasannya Ummahat, kenapa kita dilarang menyembelih kurban di tempat yang di situ pernah dilakukan ritual kesyirikan. Yang ketiga, kenapa kita dilarang menyembelih kurban padahal untuk Allah kok kita sembelihnya, tapi di tempat yang di situ pernah dilakukan ritual kesyirikan?
untuk menghindari kesalahpahaman orang-orang awam. Orang-orang awam kalau ternyata ngelihat kita nyembelih hewan kurban kita, tapi di tempat yang di situ pernah dilakukan ritual kesyirikan. Akhirnya pandangan orang awam gimana? Oh, berarti memang menyembelih di tempat itu ada kekhususan, ada keistimewaan, ada yang nyembelih di tempat-tempat keramat, ada yang nyembelih di pohon keramat, ada yang nyembelih di rumah keramat. Kalau kita ikut nyembelih di tempat tersebut, orang awam akan melihat apa? Oh, berarti memang rumah itu rumah sakti. Pohon itu pohon sakti. Berarti mempersembahkan sembelihan untuk mereka itu bagian dari supaya kita nggak kena bencana. Lihat pemahaman orang awam. Ya, maka ini alasannya kenapa kita nggak boleh menyembelih kurban. Walaupun kita niatnya untuk Allah, tapi kita lakukan di tempat yang pernah dilakukan ritual kesyirikan, haram hukumnya. Karena tiga tadi. Yang pertama apa Umahat? Dianggap mensupport, mendukung kegiatan kesyirikan yang mereka lakukan. Yang kedua, kenapa dilarang? Karena ada unsur apa? Tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik yang melakukan sembelihan mereka untuk selain Allah. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman orang-orang awam yang akhirnya mereka akan membenarkan perbuatan kita tersebut dan mereka meyakini itu perbuatan yang dibolehkan. Maka tiga alasan ini umat. Kenapa ya kita tidak boleh menyembelih kurban walaupun untuk Allah kita niatkan, tapi ketika menyembelihnya di tempat yang dikhususkan untuk bermaksiat kepada Allah atau tempat itu pernah dilakukan ritual kesyirikan, maka haram hukumnya kita menyembelih kurban di tempat tersebut. Nah, sudah mulai nyambung Umahat antara judul dengan dalil yang digunakan, sudah paham Umahat? Ya. Jadi apa hubungannya? Kenapa kok pakai dalilnya? Larangan Allah kepada Rasulullah sholat di Masjid Dirar. Di mana korelasinya Umahat? Sebagaimana Masjid Dirar, tempat yang dikhususkan untuk melakukan maksiat kepada Allah, yang dibangun orang munafik, yang Rasulullah sholat di situ dilarang oleh Allah, begitu juga kita dilarang menyembelih walaupun untuk Allah di tempat yang di situ dikhususkan untuk bermaksiat kepada Allah. Di situ korelasinya Umat. Bisa difahami Umat? Baik. Anak tanya sekarang, boleh tidak sholat di tempat yang dikhususkan untuk maksiat? Nah, sama ini hubungannya. Berarti nggak boleh orang sholat di tempat prostitusi. Mungkin dia mau zinanya habis isya gitu. Sebelum isya dia wudhu, sholat isya dulu, habis itu zina. Ya, na'udzubillah. Berarti sholatnya tersebut itu haram, dosa dia lakukan. Ya, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah nggak Umahat? Sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Karena dia melakukan sholat di tempat yang dikhususkan untuk maksiat kepada Allah. Sholat di pasar Umahat, boleh nggak? Sholat di pasar? Iya, maksudnya di musola di tengah pasar gitu. Boleh? Hah? Pasar itu tempat dikhususkan maksiat atau bukan? Bukan. Ya, bukan Ummahat. Berarti boleh karena yang kita bahas di sini
tempat yang dikhususkan maksiat, seperti prostitusi, apalagi diskotik, ya, yang memang itu khusus untuk mereka bermaksiat di dalamnya, nggak boleh kita melakukan ibadah di tempat tersebut. Sebagaimana Rasulullah dilarang sholat di masjid dirar, masjid yang dibangun orang munafik, yang di situ tadi tujuannya 3 kan, memudorotkan, membahayakan Masjid Kuba supaya Masjid Kubanya sepi. Yang kedua, menyebarkan kekufuran mereka. Yang ketiga, memecah belah orang yang beriman. Ya, maka ini Masjid Dirar dibangun memang dalam rangka untuk maksiat, khusus untuk maksiat. Makanya Rasulullah dilarang sholat di tempat Masjid Dirar selama-lamanya. Kata Allah apa? La takum fihi abada. Janganlah engkau wahai Muhammad sholat di Masjid Dirar tersebut selama-lamanya. Tadi ana cerita tentang Abu Amir. Ya. Abu Amir itu disebutnya Abu Amir Al-Fasid. Dia ini yang mempelopori terbangunnya Masjid Dirar. Masih ada nggak Masjid Dirar sekarang, Mahat? Nggak ada, kan udah dihancurin. Ya, jadi ayat ini surah At-Taubah. Nama lain surah At-Taubah tahu nggak, Mahat? Apa nama lainnya? Hah? Nama lain surah At-Taubah. Siapa yang tahu? Nama lain surah At-Taubah, kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir beliau, surah At-Taubah dinamakan juga surah Al-Fadhihah. Al-Fadhihah. Fa dot ha kecil tak marbutoh. Apa artinya Al-Fadhihah? Mempermalukan. Ya, surah At-Taubah ini membongkar batinnya orang-orang munafik. Makanya diantaranya ayat ini nih, ya, segala yang disembunyikan orang munafik itu Allah buka. Awalnya Masjid Dirar ini dibangun pada saat Rasulullah akan berangkat menuju Perang Tabuk. Perang Tabuk itu tahun ke-9 Hijriah. Berarti sudah mau menjelang wafatnya Rasul. Masjid Dirar itu tadi ya, Abu Amir ini kan awalnya dari Rasulullah datang ke Madinah, dia ini seorang Nasrani, Abu Amir. Dan dia nggak terima dengan dakwahnya Rasulullah, akhirnya dia pindah minta pertolongan orang-orang Romawi di Syam. Maka terjadilah surat menyurat antara Abu Amir dengan orang munafik yang ada di kota Madinah. Abu Amir itu tinggal di Madinah sampai perang Uhud saja. Setelah perang Uhud, dia lari ke Syam untuk minta bantuan orang Romawi memerangi Muhammad. Akhirnya dia kirim surat tetap tuh dengan orang munafik di Madinah. Akhirnya dia katakan kepada orang munafik di Madinah dalam suratnya, bangunkan masjid. Aku telah minta pertolongan kepada orang Romawi di sini dan kami akan datang ke Madinah, maka kami butuh tempat singgah di Madinah, maka bangunkan masjid supaya tidak terlalu kelihatan orang-orang di sana, maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya dibangunin tuh sama orang munafik di Madinah, Masjid Dirar. Ketika Rasulullah akan berangkat perang Tabuk, salah seorang munafik minta Rasulullah sholat di Masjid Dirar. Kata orang munafik, lihat nih, ya Rasulullah, kami bangun Masjid Dirar ini untuk memudahkan mereka yang kena uzur. Siapa maksudnya? Orang-orang yang lemah, supaya nggak kejauhan kalau harus sholat di Masjid Kuba. Kami bangun masjid ini untuk para musafir.
kami bangun masjid ini untuk orang-orang lemah. Lihat ya, orang munafik ya. Maka kemudian Rasulullah jawab, kalau sekarang saya mau berangkat perang Tabuk. Nanti kalau sudah pulang, insya Allah, kata Rasul. Maka ketika Rasulullah pergi ke perang Tabuk, ketika beliau perjalanan pulang, 1 hari menjelang beliau sampai di kota Madinah, artinya H-1 sebelum beliau sampai ke kota Madinah, turunlah ayat ini. Malaikat Jibril datang dan menurunkan ayat ini yang membongkar batinnya orang-orang munafik. Tujuan mereka membangun apa? Masjid Dirar ini. Allah turunkan surah At-Taubah ayat 107-108. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Ya. Kemudian kata Allah, la takum fihi abada. Jangan engkau sholat di masjid Dirar tersebut selama-lamanya. Walaupun mereka tadi mengatakan apa kepada Rasulullah, kami bangun masjid ini untuk orang-orang yang lemah, wahai Rasulullah. Untuk mereka yang sudah tua, nggak kuat jalan jauh, untuk para musafir. Tapi Allah bantah itu. Dengan Allah mengatakan, wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Di akhir ayat 107 surah At-Taubah kata Allah, mereka akan bersumpah bahwa mereka mengatakan kami tidak menghendaki bangun masjid ini kecuali untuk kebaikan. Lihat orang munafik, ya. Kami bangun masjid ini nih untuk kebaikan, wahai Rasulullah. Ya, tujuan kami ini untuk kebaikan, tapi Allah bongkar batin kekufuran mereka. Makanya tadi nama lain surah At-Taubah, Al-Fatihah, mempermalukan orang munafik. Allah bongkar segala batin-batin kekufuran mereka. Makanya kemudian ya Allah berkatakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sesungguhnya Allah menjadi saksi bahwasannya mereka orang-orang munafik itu betul-betul pendusta. Dibongkar sama Allah. Makanya setelah turun ayat ini, ya, 107-108, kemudian Allah mengatakan, la takum fihi abada, jangan engkau sholat selama-lamanya di masjid Dirar tersebut. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, maka itu lebih berhak untuk engkau mendirikan sholat di dalamnya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Karena di dalamnya ada orang-orang yang senang membersihkan, mensucikan dirinya. Dan Allah menyukai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Nah, di sini akhirnya setelah turun ayat ini, Rasulullah mengirim surat kepada sahabat yang ada di kota Madinah untuk menghancurkan Masjid Dirar. Jadi Masjid Dirar itu sudah dihancurkan sebelum Rasulullah sampai. Sebelum Rasulullah sampai, ya, itu Masjid Dirar sudah rata dengan tanah. Ya, karena ternyata turun ayat tadi yang membongkar apa? Keinginan, niat busuknya orang-orang munafik, mereka bangun Masjid Dirar tersebut. 1 hari sebelum Rasulullah sampai di Madinah, Jibril datang menurunkan wahyu ini. Rasulullah langsung mengirim surat kepada sahabat di Madinah untuk menghancurkan Masjid Dirar tersebut. Nah, ini ummahat tentang sebab turunnya ayat ini. Ya, sebab turunnya ayat yang berbicara bahwa Rasulullah dilarang sholat di Masjid Dirar karena masjid itu dibangun dengan niat bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Makanya tadi korelasinya ya,
setiap tempat yang dikhususkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka nggak boleh kita melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Termasuk menyembelih. Karena menyembelih bagian dari ibadah. Maka ketika seseorang melakukan sembelihannya di tempat yang biasa melakukan ritual kesyirikan, haram hukumnya melakukan perkara tersebut. Karena kenapa? 3 alasan tadi. Itu sama dengan mendukung ritual kesyirikan mereka. Yang kedua, menyerupai orang-orang musyrik. Yang ketiga, menjadikan salah faham di tengah orang-orang awam, seolah-olah kita malah membenarkan perbuatan kesyirikan tersebut. Nah, ini dalil yang pertama. Paham sampai sini, Umahat? Oh, iya. Jadi yang dimaksud fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di dalam masjid tersebut, masjid apa yang dimaksud? Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba. Ya, di situ ya ada orang-orang yang senantiasa senang membersihkan dirinya. Kenapa penduduk Masjid Kuba dikenal sebagai orang yang suka membersihkan dirinya, Umar? Kenapa? Kenapa penduduk Kuba dipuji oleh Allah? Mereka orang yang suka membersihkan dirinya. Dalam hadis dijelaskan, Umar, ternyata ya penduduk Kuba itu dipuji oleh Allah karena kalau mereka buang air kecil atau buang hajat, mereka selalu melakukan istinja dan istijmar. Allah puji itu. Karena penduduk Kuba, kalau mereka selesai buang hajat, mereka lakukan dua-duanya. Istinja itu apa, Umahat? Membersihkan kotoran dengan menggunakan air. Kalau istijmar apa? Membersihkan kotoran dengan menggunakan apa? Batu. Orang penduduk Kuba, mereka dipuji oleh Allah, orang-orang yang senang membersihkan dirinya, karena mereka selalu melakukan dua ini selesai buang hajat. Mereka gunakan air, setelah itu mereka gunakan apa? Batu. Makanya Allah puji, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam Masjid Kuba itu ada orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Walaupun sebagian ulama tafsir menafsirkan membersihkan diri di sini maknanya mereka senantiasa mentauhidkan Allah dan menghindari kesyirikan. Karena syirik itu termasuk perkara yang najis dan kotor. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari judul bab ini. Apa tadi judulnya, Umaha? Bab dilarang menyembelih untuk Allah di tempat yang pernah digunakan untuk ritual kesyirikan. Dalil yang kedua. Kalau tadi dari Al-Quranul Karim, sekarang dalilnya hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Daud dalam kitab Sunannya, ya, dari sahabat Sabit bin Doha radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuana." Kata Sabit bin Doha, ada seorang laki-laki, dia bernazar untuk menyembelih seekor unta di Buana. Buana ini nama tempat, teman. Jadi bukan nama orang ya, bukan nama orang Buana, nanti ada Pak Anak, bukan. Ya, tapi Buana nama tempat masih sekitaran daerah Mekah. Ya, ada seorang laki-laki bernazar untuk menyembelih seekor unta di satu tempat, namanya apa tempatnya? Buana. Orang ini orang yang butuh ya fatwa dari Rasulullah. Karena dia bingung, boleh nggak ya saya menyembelih di tempat ini? Fasa'alan Nabi sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya laki-laki ini pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata, afwan, ya, Rasulullah bertanya kepada laki-laki tersebut. Ya, laki-laki itu kan nanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya nyembelih onta saya di buana ini? Maka Rasulullah balik bertanya. Nah, ini pentingnya seorang mufti, seorang ulama, seorang ustadz, kalau pertanyaannya belum jelas, dia nanya balik. Jangan dia langsung menjawab padahal belum jelas betul pertanyaannya. Ada orang nanya, apa hukum nikahin wanita sekampung? Jelas nggak pertanyaannya, Umar? Ya, apa hukumnya nikahin perempuan wanita sekampung? Jelas nggak pertanyaannya? Hah? Nggak jelas, Umar. Yang dimaksud sekampung itu, apakah satu kampung dengan dia, atau memang seluruh wanita di kampung tersebut dia mau nikahi? Makanya harus ditanya balik, apa yang dimaksud sekampung di sini? Kalau sekampung yang dimaksud hanyalah perempuan yang sama kampungnya, maka kita tanya lagi, perempuan itu mahramnya atau bukan? Ditanya lagi, perempuan itu satu susuannya atau bukan? Kan harus jelas. Adapun dia katakan maksudnya nikahin perempuan seluruh kampung, ya nggak boleh. Ya, jelas haram karena hanya 4 saja maksimalnya. Maka di sini harus jelas. Makanya kenapa Rasulullah nanya lagi? Ya, karena pertanyaan tentang laki-laki ini belum jelas. Rasulullah balik nanya kan, hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyati yuqbad? Tempat yang kamu mau nyembelih unta kamu itu, apakah di tempat tersebut ada berhala yang disembah ya oleh orang-orang jahiliyah? Apakah di tempat di mana kamu mau nyembelih unta tersebut itu pernah dilakukan sembelihan untuk berhala-berhala jahiliyah? Qalu, orang itu menjawab, la, enggak wahai Rasulullah. Ya, Rasulullah nanya lagi, hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah tempat yang kamu akan menyembelih unta kamu tersebut itu pernah dilakukan acara ritual-ritual hari raya kesyirikan orang-orang musyrik? Jadi 2 ini syaratnya, umat. Tempat itu bisa kita jadikan untuk apa? Menyembelih kurban kita. Yang pertama apa? Tempat itu tidak pernah digunakan untuk beribadah kepada selain Allah, atau tidak digunakan untuk menyembah berhala-berhala. Yang kedua, tempat tersebut tidak pernah digunakan untuk merayakan hari rayanya orang musyrik atau melakukan ritual kesyirikan. Makanya ketika dijawab tidak juga, baru Rasulullah mengatakan, aufi binadrik, kalau begitu tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a linadri fi maksiatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Di antara nazar bermaksiat kepada Allah apa, umat? Nazar untuk menyembelih hewan kurban, tapi dilakukannya di mana? Di tempat yang pernah dilakukan ritual kesyirikan. Itu namanya menunaikan nazar untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah, wala fima la yamliku ibnu Adam. Tidak boleh seseorang menunaikan nazarnya kepada sesuatu yang dia tidak memilikinya. Jadi nggak boleh ada seorang ummahat nazar, kalau saya dapat proyek ini, saya akan wakaf mobil. Tapi yang dimaksud mobil teman saya yang saya wakafkan. Nggak boleh, ya. Karena tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang tidak dia miliki.
Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, ya, hadis ini jelas menunjukkan larangan menyembelih kurban di tempat yang pernah di situ disembah berhala-berhala atau di tempat tersebut pernah diadakan perayaan-perayaan kesyirikan. Kalau di tempat tersebut salah satunya pernah dilakukan, apakah di tempat tersebut pernah ada pohon keramat yang disembah-sembah, ya, kuburan keramat yang disembah-sembah, ya, apalagi biasanya yang keramat-keramat, batu keramat, ya. Kalau itu pernah ada di tempat tersebut yang disembah, yang diibadahi selain Allah, nggak boleh kita menyembelih hewan kurban kita di tempat tersebut. Walaupun kita niatnya untuk Allah. Yang kedua, nggak boleh kita menyembelih hewan kurban kita kalau di tempat tersebut pernah dilakukan perayaan hari raya kesyirikan. Kalau tempat itu pernah dilakukan perayaannya orang-orang musyrik, ya, maka itu nggak boleh kita menyembelih hewan kurban kita. Ini faidah yang pertama, jelas ya dalilnya, nggak boleh menyembelih di tempat yang di situ pernah dilakukan ritual kesyirikan, apakah ada berhala yang disembah atau perayaan orang-orang musyrik dirayakan di tempat tersebut. Yang kedua, tentang perkara nazar ummahat. Apa artinya nazar? Kata Syekh Utsaimin, nazru fil lughati al-ilzamu wal ahdu. Nazar secara bahasa maknanya mewajibkan. Wastilahan secara istilah syariat, nazar adalah ilzamul mukallifu nafsahu lillahi syai'an ghairu wajib. Kata Syekh Utsaimin, makna nazar secara istilah syariat, seorang mukallaf mewajibkan dirinya melakukan ketaatan kepada Allah yang hukum asalnya tidak wajib. Itu definisi nazar umahat. Seorang mukallaf itu siapa yang dimaksud? Muslim, berakal, dan baligh. Itu definisi mukallaf ya. Mukmin, berakal, baligh. Seorang mukallaf mewajibkan dirinya melakukan ketaatan kepada Allah yang hukum asalnya tidak wajib, maka itulah yang dimaksud dengan nazar. Ya. Nazar ini hukum asalnya apa umahat? Siapa yang tahu hukum asal nazar? Hah? Hukum asal nazar apa? Hah? Hukum asal bernazar itu kalau ada embel-embelnya maka hukumnya makruh. Ada seorang perempuan nazar. Kalau saya dapat proyek bisnis itu, saya akan sodakoh 1 juta. Atau perempuan bernazar, kalau saya lulus ujian S1, saya akan memberi makan kaum fakir miskin. Ini nazar yang ada embel-embelnya. Dia baru mau taat kepada Allah kalau hajatnya dikabulkan. Orang yang seperti ini kata Rasulullah, orang yang bakhil. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah berkata, la ya'ti bi khairin. Nazar yang seperti ini gak ada kebaikan untuk orang tersebut. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar yang seperti ini hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang pelit saja. Jadi nazar kayak gini tuh makruh umahat. Jadi jangan dilakukan.
dia baru mau melaksanakan ketaatan kepada Allah kalau hajatnya terkabul. Kalau saya lulus ujian S1, saya akan kasih makan fakir miskin. Saya akan sedekah, saya akan puasa. Giliran nggak lulus, nggak jadi ditunain. Nah, itu kan orang pelit sekali. Dia baru mau melaksanakan ketaatan kepada Allah ketika hajatnya dikabulkan. Makanya hukum asalnya apa? Makruh. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengharamkan nazar yang seperti itu. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengharamkan. Walaupun jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya. Baik, nazar ini banyak macamnya. Yang pertama, tulis macam-macam nazar. Macam-macam nazar. Yang pertama, nazar yang dianjurkan. Nazar yang dianjurkan. Apa itu nazar yang dianjurkan? Seseorang bernazar kepada Allah, tapi nggak ada embel-embelnya. Gimana maksudnya Ustaz? Contoh, seorang ummahan nazar. Saya bernazar ya Allah, saya pokoknya pekan ini harus puasa Senin Kamis. Nggak ada embel-embel ya. Pokoknya dia wajibkan dirinya pekan ini dia puasa sunnah. Nazar yang seperti ini dianjurkan, ya, dan itu diperbolehkan karena dia nazar tidak ada embel-embelnya. Ya, ini nazar yang hukumnya apa? Anjuran atau diperbolehkan. Yang kedua tadi nazar yang makruh ya, yang ada embel-embelnya. Nazar yang pertama tadi namanya nazar mutlak. Nazar mutlak. Dia bernazar tadi, pokoknya pekan ini saya harus qiyamul lail 1 pekan penuh. Saya nazar ya Allah, ya, setiap pekan di pekan ini saya qiyamul lail. Nah, itu maka mewajibkan dirinya untuk qiyamul lail tanpa ada embel-embel apapun, itu namanya nazar mutlak. Adapun nazar yang ada embel-embelnya tadi itu hukumnya makruh. Ya. Nazar yang ketiga, nazar yang hukumnya haram untuk ditunaikan karena di dalamnya ada unsur apa? Maksiat kepada Allah. Apa contohnya? Seseorang bernazar, kalau saya lulus ujian, saya akan pesta berbintang. Ya. Kalau saya dapat proyek bisnis itu, maka saya akan lari keliling lapangan nggak pakai pakaian. Ini semuanya nazar maksiat, nggak boleh ditunaikan. Kalau nazarnya nazar maksiat, nggak boleh ditunaikan, haram hukumnya. Kata Rasulullah, man nazara an yuti Allah fal yuti'hu, wa man nazara an yaksiyahu fala yaksih. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, siapa yang bernazar dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka tunaikanlah nazarnya. Tapi siapa yang bernazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, janganlah dia menunaikan nazarnya. Berarti kalau orang nazarnya maksiat dia nggak boleh tunaikan nazar, tapi dia harus bayar kafarat. Apa kafarat nazar ummahat? Apa kafaratnya nazar? Kafarat nazar adalah seperti kafarat sumpah. Kata Rasulullah, kafaratun nazri kafaratul yamin. Kafarat nazar seperti kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah ummahat? Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Oh, yang pertama membebaskan budak dulu, Mak.
Tapi kan budak udah nggak ada di zaman kita, maka memberi makan 10 orang miskin. Kalau itu tidak ada, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau itu juga tidak mampu dia lakukan, baru melaksanakan puasa 3 hari. Berarti ini kafaratnya. Untuk mereka yang nazarnya dalam rangka maksiat kepada Allah, dia nggak boleh tunaikan, tapi dia harus membayar kafarat. Kafaratnya tadi ya, kafarat sumpah. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, ada yang disebut dengan nazar yang diiringi dengan sumpah. Tapi nazar dan sumpah yang dia lakukan ini perkara yang sebetulnya tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah, tidak juga dalam maksiat kepada Allah. Contoh, seseorang bernazar, kalau seandainya saya dikasih baju sama fulana, saya akan pakai baju abaya tersebut. Ya, maka dia nazar, kalau fulana ngasih saya baju, maka saya nazar baju itu akan saya pakai terus. Nazar seperti ini boleh nggak Umat? Boleh tidak? Hukumnya boleh, dan dia tetap boleh menunaikan nazar itu, namun kalau dia tidak tunaikan, dia bayar kafar. Ya, setelah dikasih baju, ternyata nggak dipakai, maka dia harus bayar kafar. Ini jenis nazar yang kelima, nazar yang disertai dengan ghadab, marah. Disebutnya nazar ghadab, nazar karena marah. Contohnya gimana? Ada 2 orang perempuan saling berbincang-bincang. Kata seorang perempuan, hari ini akan hujan. Karena tadi saya sudah lihat prediksi perakiraan cuaca di televisi. Ya. Kata perempuan yang satunya, enggak, hari ini mah enggak bakal hujan, enggak ada tanda-tandanya kok. Enggak ada mendung, enggak ada gelap. Kamu enggak percaya? Saya pastikan hari ini hujan. Akhirnya perempuan yang kedua itu kesel. Dia katakan, saya nazar, kalau hari ini hujan, saya akan sedekah 1 juta kepada kamu. Beneran hujan. Ya, tunaikan nggak nazar ya Umat? Ditunaikan tidak? Nah, maka yang seperti ini sama kata Syekh Utsaimin, ya, dia pun boleh memilih 2 pilihan. Dia tunaikan nazarnya atau dia tidak tunaikan, tapi dia bayar kafar. Ini ya, macam-macam nazar, ada yang diharamkan, ada yang diperbolehkan, dan ada yang dimakruhkan. Karena nazar itu bagian dari ibadah. Allah puji mereka yang nazarnya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dalam surah Al-Insan Allah berfirman, yufuna bin nadri. Mereka senantiasa menunaikan nazar-nazarnya. Ini yang dimaksud nazar yang mana? Yang Allah puji dalam Al-Quran. Nazar yang mana yang Allah puji dalam Al-Quran ini? Nazar mutlak umahat. Nazar mutlak tadi gimana? Seseorang berkata, pokoknya pekan ini saya puasa. Nggak ada embel-embelnya. Ini yang dipuji sama Allah. Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Ya. Nah, ini yang menjadi dalil ya bahwasannya menyembelih di tempat, menyembelih kurban ya, di tempat yang di situ banyak dilakukan ritual kesyirikan, maka tidak diperbolehkan dan diharamkan hukumnya.
Ya, paham Ummahat dua dalil ini? Paham ya? Maka untuk materi yang cukupkan, kayaknya pertanyaannya banyak ini. Ya, Anda cukupkan untuk materi, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, bismillah. Afwan Ustaz, di luar tema, mau bertanya. Saya pernah membaca satu nukilan yang kira-kira seperti ini. Termasuk menzolimi diri sendiri, terus memuliakan orang yang terus-menerus menzolimi diri kita. Termasuk menzolimi diri sendiri. Terus memuliakan orang yang terus-menerus menzolimi diri kita. Apakah ini sahih dan apa maknanya? Nggak paham saya. Oh, termasuk menzolimi diri sendiri bila terus memuliakan orang yang terus-menerus menzolimi diri kita. Apakah ini sahih dan apa maknanya? Wallahu a'lam. Anda tidak tahu apakah ini ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Anda belum menemukan kata-kata ini. Ya, tapi kalau itu mungkin ungkapan seseorang, ya mungkin itu bisa. Tapi apakah ini benar memuliakan orang yang terus-menerus menzolimi diri kita? Apakah itu maknanya sama dengan menzolimi diri sendiri? Kalau secara makna, maka ini makna yang salah. Secara makna ya. Karena ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang yang berbuat buruk kepadamu dengan berbuat baik kepadanya. Berarti bertentangan dong dengan ayat ini. Maka ungkapan yang seperti ini nggak benar, berarti. Ya, ketika kita berbuat baik kepada orang yang zalim kepada kita, bukan berarti maknanya kita memuliakan kezalimannya. Tapi itu dalam rangka agar orang yang berbuat zalim ini berhenti dari kezalimannya. Ya, maka firman Allah memerintahkan kita idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan kebaikan orang yang pernah berbuat buruk atau zalim kepada. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah saya termasuk orang yang tidak ikhlas? Jika saya bersedih ketika saya tahu orang yang saya tolong dan saya berusaha berbuat baik kepadanya, ternyata di belakang saya menjatuhkan kehormatan diri saya, suami saya, anak saya, juga orang tua saya. Ada terbesit di hati, sakit hati, sedih, kemudian mengingat-ingat saya berbuat zalim apa. Saya berbuat zalim apa sama dia? Kok tega banget padahal saya udah baik sama dia. Apakah saya tidak ikhlas jika terbesit seperti ini, Ustaz? Harus bagaimana menghadapi orang yang seperti ini? Kalau memang itu muncul secara tiba-tiba dan kita langsung menghilangkannya, maka itu insya Allah menjaga keikhlasan kita. Tapi kalau itu muncul dan terus kita pelihara dalam hati kita, si fulana udah saya tolong, tapi kok dia malah jelek-jelekin saya. Kalau ini terus-menerus ada di dalam hati, ini sama dengan menghilangkan keikhlasan kita. Karena seolah-olah kita inginnya apa? Dibalas berbuat baik lagi dengan kita. Yang kita harapkan kan balasan Allah, bukan balasan manusia. Adapun orang yang kita sudah berbuat baik kepadanya tapi dia buat buruk kepada kita, maka kita nggak perlu hiraukan itu.
Karena orang yang ikhlas hanya mengharap balasannya dari siapa? Dari Allah. Maka kalau dia betul-betul ikhlas, itu nggak akan mempengaruhi apa yang telah dia niatkan berbuat baik kepada orang tersebut. Maka nggak akan mempengaruhi keikhlasan yang telah dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, di sebuah mall ada sebuah tempat bermain bola biliar, karaoke dan sebagainya. Kemudian tempat tersebut sekarang dijadikan musola untuk kaum muslimin sholat. Apakah sama hukumnya? Kita tidak boleh sholat di musola tersebut. Kalau tempat tersebut memang sudah diubah, maka boleh. Kecuali tempat itu masih dikhususkan untuk berbuat maksiat. Tapi ketika tempat tersebut sudah diubah, betul-betul menjadi tempat untuk ketaatan, dibangunnya pun di atas ketaatan kepada Allah, maka boleh. Adapun kalau tempat itu masih jadi tempat karaoke, tempat di situ orang prostitusi, tempat biliar, kalau itu masih menjadi tempat itu, baru kita nggak boleh sholat di tempat tersebut. Tapi ketika tempat itu sudah berubah, maka tempat itu boleh kita gunakan sholat selama tempat itu dikhususkan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi kalau sudah diubah, boleh. Ya, Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya memberikan uang dari zakat mal kepada seseorang? Uang tersebut digunakan membayarkan SPP anak orang tadi yang menjadi santri di sebuah pesantren. Apakah santri ini termasuk orang yang berhak menerima zakat mal? Orang yang berhak menerima zakat mal ada 8 golongan. Dibaca dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Allah berfirman, innamas sadaqat lil fuqara. Yang pertama untuk orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil zakat. Dan hatinya oleh Allah. Mu'allaf yang baru masuk Islam. Kemudian wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Ya. Kemudian wafir riqab, hamba sahaya, sudah tidak ada ya. Kemudian wal mujahidu wa fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian wa banis sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Maka lihat di sini, santri ini masuk dalam 8 golongan itu atau bukan? Sebagian ulama menafsirkan mujahid fisabilillah memang diantaranya orang yang menuntut ilmu. Sebagian ulama kontemporer menafsirkan ya orang yang menuntut ilmu agama dan dia nggak punya bekal untuk membiayai perjalanan menuntut ilmunya, maka dia boleh menerima zakat mal tersebut. Ya, dan wallahu alam ya. Kalau memang anak itu orang yang menuntut ilmu agama dan dia kehabisan biaya, maka wallahu alam menurut sebagian ulama diperbolehkan memberikan zakat malnya kepada orang tersebut. Karena dia termasuk apa? Fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah termasuk orang yang menuntut ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustadz, baru-baru ini ada Ustadz Sunnah. Kok ada Ustadz Sunnah? Emang ada Ustadz wajib gitu? Keluarin fatwa bolehnya mengambil manfaat dari e-wallet. Bolehnya GoFood. Bolehnya safar tanpa mahram bagi wanita jika disertai rombongan yang aman.
mengajak ikut serta dalam pemilu dan menunjuk salah satu paslon secara terang-terangan kemarin. Boleh nggak Ustadz, kalau saya nggak mau ambil ilmu dan baca artikel-artikel dari platform beliau lagi, karena banyak fatwa yang aneh. Wallahu a'lam. Baik. Yang pertama, e-wallet itu apa Umar? Karena nggak paham. Uang digital. Berarti kita deposit juga. Kita deposit, masukin dana, kemudian kalau dapat diskon itu menerima manfaat gitu kan. Ya, sama kayak GoFood gitu ya. Kalau kita bayarnya pakai apa tuh? Iya, pakai GoPay kan dapat diskon biasanya ya, potongan harga. Ya, wallahu a'lam. Kalau masalah GoPay, GoFood, e-wallet yang seperti ini, memang ulama masih beda pendapat. Ini masalah muamalah harta. Yang sampai saat ini pun memang nggak ada kesepakatan. Dewan Fatwa Al-Irsyad aja nggak berani ngeluarin fatwa tentang ini. Ya, karena memang penelitiannya masih terus dilakukan. Ada yang mengatakan GoFood itu akadnya hanya mewakilkan saja, bukan akadnya hutang piutang. Kalau Dokter Herwandi kan memang mengatakan akadnya hutang piutang, maka di situ ada manfaat yang diambil dan itu jatuh kepada riba. Ya, kalau masalah seperti e-wallet, GoFood ini memang masalah yang lebih luas. Jadi tidak dikatakan orang yang menyelisihi ini berarti dia tidak bermanhaj salaf. Kalau masalahnya masih tentang masalah GoFood, GoPay gitu ya, maka ini masalah yang memang lebih luas pembahasannya dan tidak dikatakan orang yang menyelisihi maka dia tidak sama manhaj. Kecuali yang kedua ini. Kalau dia menfatwakan wanita boleh ya pergi tanpa safar, nah ini baru ini perkara yang sudah ya menyelisihi ya, karena yang namanya wanita muslimah sudah jelas dia nggak boleh melakukan safar kecuali dengan ditemani mahramnya. Ya, maka kalau yang seperti itu ya, maka ini memang harus lebih hati-hati mengambil ilmu dari ustadz yang seperti itu. Karena masalah ya perempuan itu tidak boleh ditemani kecuali dengan mahramnya. Ini masalah yang hampir disepakati para ulama. Ya, bahwa yang bisa menjadi mahram hanyalah laki-laki saja, bukan perempuan rombongan yang menemani. Ya. Yang ketiga, dia menunjuk salah satu paslon secara terang-terang. Wallahu a'lam. Yang dimaksud penunjuk salah satu paslon ini apa? Kalau dia ikut-ikutan politik baru kita nggak ngambil ilmu darinya. Kalau dia terjun langsung kepada politik praktis tersebut, ya. Tapi kalau yang dia maksud, ya, dia hanya menunjukkan calon yang lebih baik, gitu ya, calon yang mungkin menurut ya standar syariat itu lebih baik, tapi memang lebih baik juga nggak usah dilakukan menunjuk paslon tertentu karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ya, adapun ngambil ilmu dari ustadz yang seperti itu, wallahu a'lam, lebih berhati-hati saja. Ya, karena tadi ada sebagian masalah yang memang itu masih dalam tatanan boleh berbeda pendapat. Ya, kecuali tadi saja tentang masalah mahram saja. Ya, yang itu memang menyelisihi fatwa mayoritas para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Izin bertanya, ada seseorang yang bernazar seperti ini. Jika ana bisa berhaji, maka ana akan bersedekah ke fakir miskin. Apakah nazar seperti ini diperbolehkan? Ini sama. Hukumnya apa tadi? Makruh. Kalau ada embel-embelnya. Jadi nggak perlu
Kalau saya bisa haji, pokoknya udah sedekah aja dulu. Nggak perlu kalau nanti haji dia baru mau sedekah kepada fakir miskin. Ya, ini sama saja dia baru mau sedekah kalau dia bisa berangkat haji. Berarti kalau dia nggak jadi haji, nggak sedekah-sedekah ke fakir miskin. Ya, maka ini yang dimaksud hadis Rasulullah tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar yang seperti ini itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil saja. Ya, karena dia baru mau sedekah kapan? Ketika hajatnya, keinginannya dikabulkan. Maka yang seperti ini hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Kalau mau nazar, nazar mutlak saja. Pokoknya ya Allah, saya nazar ingin berhaji. Ya, haji mah nggak usah nazar juga sudah wajib, ya. Kalau nggak usah nazar juga memang sudah wajib ketika kita dalam keadaan mampu. Ya, maka yang dimaksud nazar tadi kita mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Ya, jadi jangan lakukan nazar ketika ada embel-embelnya. Kalau mau bernazar, nazar mutlak saja, kita betul-betul mewajibkan sesuatu, tapi tidak ada embel-embelnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustadz, baru-baru ini Ana baca artikel tentang ormas yang membeli sebuah gereja di luar negeri. Dan fungsi nantinya akan dirubah menjadi masjid. Kalau seperti itu bagaimana hukumnya? Dan apakah nantinya kita sebagai muslim boleh sholat di tempat tersebut? Nah ini sama tadi Umar. Kalau tempat itu sudah dialih fungsikan, yang tadinya tempat itu tempat yang dikhususkan maksiat, setelah itu tempat itu dibeli, kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin, apakah di situ dibangunkan masjid? Apakah di situ dibangunkan ya rumah para penghafal Al-Quran? Kalau sudah dialih fungsikan, maka boleh kita sholat di tempat tersebut. Karena tadi yang kita dilarang, sholat di tempat yang dikhususkan itu untuk melakukan maksiat. Walaupun dulunya gereja, tapi ketika gereja itu sudah berubah fungsi, dia diwakafkan kaum muslimin menjadi masjid, maka itu boleh kita sholat di tempat tersebut. Karena kenapa? Tempat tersebut tidak lagi dikhususkan untuk melakukan maksiat. Tapi tempat itu sudah diubah, dialih fungsikan justru menjadi masjid yang itu diperuntukkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala. Gitu ya, umat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Gak ada lagi pertanyaan? Cukup ya, sudah mau asar ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai ya dari pembahasan bab larangan menyembelih kurban di tempat yang pernah dilakukan ritual kesyirikan. Nanti kita sambung pembahasan bab selanjutnya tentang bab berbuat syirik, di antara kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.